Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu 2 Agustus 2020 kita memasuki bulan yang baru yaitu bulan Agustus. Tema daripada gereja GBI Salt and Light Community Church, GBI SLCC adalah Salt and Light, yaitu garam dan terang. Bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dan terang. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa mengucap syukur ketika Tuhan memimpin kami melewati pertengahan tahun 2020 ini. Meskipun di masa-masa pandemi COVID-19, tetapi kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Memasuki bulan Agustus 2020, Bapa berkati sepanjang Agustus 2020 ini supaya kami hidup bukan cuma berkati diri sendiri, tapi juga kami hidup memberkati Tuhan dan memberkati sesama. Khususnya di dalam bulan ulang tahun Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan juga ulang tahun SLCC yang jatuh tanggal 7 Agustus. Bapak terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Bapak terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan penghiburan kepada yang butuh pertolongan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan amin. Di dalam bulan Agustus ini, kita memasuki tema Salt and Light, yaitu garam dan terang, menjadi garam dan terang. Sesuai dari nama SLCC, GBI Salt and Light Community Church, SLCC. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, bersama-sama saya mengucapkan firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau saudara mau kasih judul khotbah pada pagi hari ini, judulnya adalah orang biasa tetapi berpengaruh. Orang biasa tetapi berpengaruh. Yesus Kristus berkata di dalam Matius 5 ayat 13 dan Matius 5 ayat 14, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sebagai orang percaya di dalam dunia, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dipanggil menuju kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menuju dan mempengaruhi dunia, yaitu sebagai garam dan terang. Sekali lagi, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita semua bukan hanya dipanggil kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita dipanggil oleh Yesus Kristus kepada dunia untuk menjadi garam dan terang. Garam dan terang adalah perumpamaan atau metafora yang dipakai di dalam bacaan yang baru saja kita baca. Apa yang dimaksud garam dan terang ini? Ini adalah garam yang kita jumpai sehari-hari di rumah. Ini adalah terang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan terang yang ada di langit atau di mana. Ini terang yang sehari-hari. Maka di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa kalau kamu menyalakan pelita, jangan taruh di bawah gantang. Jadi pelita ada di dalam rumah kita masing-masing. Jadi ini bicara hal yang biasa. Ini bicara hal-hal yang benda-benda biasa yang kita jumpai setiap hari. Yaitu garam dan terang. Sangat-sangat biasa. Nah, tetapi sesuai tema judul khotbah hari ini adalah orang biasa tetapi berpengaruh, maka kita melihat bahwa garam dan terang itu sangat berpengaruh. Baik garam maupun terang, kita menggunakannya setiap hari. Jadi benda-benda ini merupakan hal yang biasa. Jadi kalau mereka berfungsi normal, garam berfungsi normal,
terang berfungsi normal, maka mereka menjadi agen-agen perubahan, menjadi alat-alat perubahan, membawa pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Garam misalnya, sedikit garam bisa membawa pengaruh, membawa perubahan. Dia bisa memberi rasa kepada masakan yang tawar. Sedikit garam, dia akan membawa pengaruh, dia akan membawa pencegahan atas pembusukan untuk barang-barang yang harus diawetkan. Misalnya ikan pada zaman dahulu, daging pada zaman dahulu, diawetkan dengan garam. Jadi garam kalau dia berfungsi normal, dia akan memberikan pengaruh. Terang kalau dia berfungsi normal, kalau dia berfungsi semestinya, maka terang akan membawa pengaruh, menerangi tempat yang gelap sehingga bisa melihat di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dan terang. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Jadi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Artinya kita dipanggil untuk menjadi orang berpengaruh. Kita orang biasa dipanggil untuk berpengaruh. Jika Anda seorang Kristen, Anda dipanggil untuk mempengaruhi lingkungan Anda. Mungkin tidak semua orang berpikir seperti itu. Kita dipanggil karena kita adalah garam dan terang. Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai saudara yang ada di rumah, cobalah jadi garam dan terang." Tuhan Yesus juga tidak berkata, "Hai saudara yang ada di rumah, seharusnya kalian menjadi garam dan terang." Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 13 dan Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Jadi Tuhan Yesus mengatakan saudara dan saya adalah garam, saudara dan saya adalah terang, saudara dan saya adalah pribadi yang bisa memberikan pengaruh. Bukan yang dapat, tapi pribadi yang harus memberikan pengaruh kalau kita normal. Nah saudara-saudara, Anda dan saya punya pengaruh karena saudara dan saya adalah garam dan terang. Saudara jangan meragukannya, saudara jangan bimbang bahwa kita semua bisa berpengaruh. Tetapi meskipun kita punya pikiran itu, kita sering kali meragukannya. Kita ragu bahwa apa benar sih kita punya pengaruh? Saya mau cuman orang biasa. Apa benar sih bahwa hidup saya ini bisa melakukan perbedaan? Saya kan cuma ibu rumah tangga biasa. Apa benar sih bahwa hidup saya ini bisa bikin perbedaan, bikin pengaruh kepada sekitar saya? Saya kan cuma karyawan tingkat bawah. Apa benar sih bahwa saya bisa mempunyai pengaruh? Kan sekarang situasi lagi susah semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi, kita adalah orang biasa dan kita dipanggil untuk berpengaruh. Karena saudara, Tuhan Yesus berkata saudara dan saya adalah garam dan terang. Bicara dipanggil artinya invitation. Artinya saudara bisa memenuhi atau saudara tidak memenuhi. Saudara bisa katakan yes atau saudara katakan no. Saudara dan saya dipanggil untuk berpengaruh. Kita adalah orang biasa yang dipanggil untuk menjadi orang yang berpengaruh. Anda mungkin merasa biasa saja. Memang benar, garam memang biasa saja. Anda mungkin merasa seperti terang, saya mah terang lampu, saya bukan terang yang lampu yang spektakuler, yang bercahaya bagaimana. Enggak, saya cuma terang biasa. Ya itu memang yang digambarkan oleh Tuhan. Yaitu pelita di dalam rumah. Yaitu garam yang ada di dalam rumah. Cobalah hidup tanpa garam dan tanpa terang. Maka hidup akan terasa berbeda sekali. Akan turun. Bagaimana tanpa pengaruh garam dan terang. Garam dan terang memang sangat biasa sehari-hari. Tetapi sangat luar biasa pengaruhnya, sangat luar biasa manfaatnya. Seringkali di mindset kepala kita menjadi tantangan buat kita semua. Saya cuma orang biasa, saya nggak punya pengaruh. Saya cuma orang biasa, saya nggak punya pengaruh. Saya mau memberikan ilustrasi. Pada waktu terjadi peperangan antara Amerika Serikat dengan tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, maka pesawat tempur bomber B-17 adalah pesawat yang termasuk pembom legendaris, pembom terkenal, pembom jarak jauh, yang bisa terbang jauh dengan membawa bom.
Dan itu adalah pesawat andalan tentara sekutu, tentara Amerika Serikat. Nah, pada waktu memasuki wilayah Jerman, pesawat dalam suatu kisah nyata, pesawat B-17 ini, pesawat bomber B-17 ini, dihujani dengan tembakan artileri meriam udara. Begitu sulitnya, begitu rapetnya saudara. Dan betul ada satu buah pesawat yang terkena tembakan tangki bahan bakarnya. Dan anehnya pesawat yang tertembak oleh artileri pasukan Nazi Jerman ini tidak meledak. Sehingga pesawat itu berhasil mendarat darurat dan diperiksa. Dan pilotnya bersyukur karena selamat. Sangat ajaib, sangat aneh bagaimana pesawat yang sudah tertembak tangki bahan bakarnya tidak meledak di udara, tetapi bisa mendarat dengan selamat. Setelah itu dilakukan inspeksi, ternyata diketemukan bukan cuma 1 peluru, tetapi 11 peluru bersarang di tangki bahan bakar B-17 ini. Maka sang pilot pun meminta 1 buah peluru sebagai tanda kenang-kenangan akan keberuntungan. Bagaimana mungkin 11 peluru bersarang tanpa meledak di tangki bahan bakar di ketinggian udara pada waktu peperangan. Pada waktu 11 peluru ini dibuka dalamnya. Kenapa tidak meledak? Ternyata memang kosong, gak ada amunisinya. Tetapi dalam 1 peluru, dari 11 peluru itu, ada sebuah kertas yang digulung rapi. Dan ada tulisan dalam bahasa Ceko. Tulisan itu berbunyi, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk Anda sekarang. Nah saudara-saudara, pada masa peperangan itu, tentara Nazi Jerman memperkerjakan orang-orang Ceko sebagai budak untuk di pabrik amunisi. Pada waktu mereka dipekerjakan sebagai budak di pabrik amunisi, orang-orang Ceko ini tidak bisa melawan dengan senjata karena kalah persenjataan, kalah kekuatan. Tetapi mereka melawan dengan tidak memasukkan amunisi ke dalam peluru senjata artileri, salah satunya senjata artileri pertahanan udara. Lalu mereka menulis di dalam kertas, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk Anda sekarang. Saudara, apakah Anda pikir ini pengaruhnya biasa saja? Bagi orang Ceko yang lain, mereka orang biasa. Karena mereka orang biasa, mereka diperbudak, mereka dipaksa bekerja di pabrik amunisi Jerman. Tetapi mereka orang biasa yang punya pengaruh luar biasa. Ketika mereka memasukkan kertas dengan tulisan, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk Anda sekarang. Saudara tahu, bagi para pilot pesawat B-17 yang ngeri-ngeri sedap di atas udara, dihujani dengan ribuan peluru artileri, maka budak-budak Ceko yang orang biasa ini adalah para pahlawan. Mereka adalah para pahlawan sehingga pesawat B-17 ini tidak jatuh dan bisa melanjutkan misinya untuk menggempur kota-kota pertahanan musuh sehingga musuh bisa dikalahkan. Orang biasa tetapi berpengaruh luar biasa. Kita sudah kejebak di dalam mindset kita. Saya cuma orang biasa, saya nggak bisa apa-apa. Saya orang biasa, saya nggak bisa melakukan perkara-perkara untuk mempengaruhi orang. Sekecil apapun peranan kita, sebiasa apapun kehidupan kita, ketika kita berfungsi sebagai garam yang normal, sebagai terang yang normal, meskipun di era new normal, maka saudara akan memiliki pengaruh yang besar. Itu sebabnya Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Jadi saudara nggak bisa berkata lagi, saya cuma garam biasa, saya cuma terang biasa. Sama seperti orang-orang Ceko yang orang biasa, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tanyakan saja sama pilot-pilot bomber pesawat canggih B-17, pesawat canggih pada zaman itu. Dunia memberitahu kita bahwa orang berpengaruh itu adalah orang yang hebat. Dunia memberitahu kita bahwa orang yang berpengaruh itu adalah orang yang kedudukan tinggi. Dunia memberitahu kita bahwa orang yang berpengaruh itu adalah orang yang terkenal.
Dunia memberitahu kita bahwa orang yang berpengaruh itu adalah artis atau aktor atau penyanyi terkenal. Dunia memberitahu kita bahwa orang berpengaruh itu adalah orang yang punya prestasi tinggi. Dunia memberitahu kita bahwa orang yang berpengaruh itu adalah orang yang punya pekerjaan yang sangat tinggi, atau gaji yang sangat tinggi, atau penghasilan yang sangat tinggi. Dunia memberitahu kita bahwa orang yang berpengaruh itu adalah orang yang punya skill yang sangat tinggi, pengacara terkenal, dokter terkenal, olahragawan terkenal. Tapi Yesus memberitahu kita bahwa saudara dan saya, orang biasa, Anda punya pengaruh. Karena Tuhan berkata, Anda adalah terang, Anda adalah garam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai garam, sebagai terang, mari kita berfungsi. Normal saja, memang sudah seharusnya, maka kita akan menjadi garam dan terang mempengaruhi sekeliling kita. Nah, bagaimana pada waktu orang biasa itu dipanggil untuk berpengaruh? Bagaimana caranya? Kita sudah dengar bahwa saya dan saudara adalah garam dan terang. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang berpengaruh bagi lingkungan kita, di sekolah kita, di kantor kita, di kampus kita, di rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan goes sepeda kita, di lingkungan olahraga kita, dimanapun kita berada, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang biasa tetapi yang berpengaruh. Saudara, kita pelajari dari fungsi garam. Yang pertama, garam berpengaruh dengan mengawetkan dan memberikan rasa. Nah, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus Kristus, daging atau ikan yang hasil tangkapan harus diawetkan dalam tempo waktu tertentu dengan memberi garam. Karena kalau tidak akan menjadi lekas busuk. Pada waktu itu belum ada teknologi untuk pengawetan. Saudara, pada waktu saudara dan saya dipanggil menjadi garam, saudara harus bersama saya mencegah terjadinya gelombang pembusukan dalam budaya kita. Anda dan saya adalah garam dunia. Di saat dunia makin korup, maka kita harus makin jujur. Di saat dunia makin tidak jujur, maka kita harus makin jujur. Di saat dunia makin tidak mau berbagi, makin pelit, maka kita harus makin murah hati. Di saat dunia makin selfish, maka kita harus makin peduli. Di saat dunia makin tidak setia antar pasangan, makin tidak komitmen antara pasangan, maka anak-anak Tuhan sebagai garam harus makin setia, harus makin komitmen. Di saat dunia makin mementingkan diri sendiri, maka kita anak-anak Tuhan menjadi garam, mementingkan dan peduli kepada orang lain. Di saat dunia makin kurang komitmen, maka kita harus makin komitmen. Di saat dunia makin cabul, maka kita harus makin kudus. Mencegah terjadinya pembusukan sebagai garam. Selain garam mencegah kebusukan, garam juga memberikan rasa. Pada waktu tempat yang tawar, kehadiran garam memberikan rasa. Apakah kehadiran kita disambut oleh lingkungan kita? Kalau kehadiran kita membawa aura positif, kalau kehadiran kita membawa aura optimis, kalau kehadiran kita membawa kebaikan, kalau kehadiran kita membawa sukacita, kalau kehadiran kita membawa kemurahan hati, kalau kehadiran kita membawa kebaikan, kalau kehadiran kita membawa kesetiaan, maka kita memberikan rasa kepada lingkungan kita. Bagaimana kita orang biasa bisa berpengaruh? Yaitu menjadi garam dengan mencegah kebusukan dan memberikan rasa kepada lingkungan kita. Bagaimana yang kedua kita bisa berpengaruh? Sebagai orang biasa bisa mempengaruhi dengan menjadi terang. Terang yang berpengaruh dengan menerangi. Terang berpengaruh dengan cara normal, yaitu menerangi. Maka saudara dan saya membuat Tuhan yang tidak terlihat bisa terlihat oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana kehadiran kita bisa membuat orang tahu siapa Tuhan Yesus. Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita bisa melihat Yesus. Itu kita mendatangkan terang kepada orang-orang di sekitar kita.
Nah, saudara-saudara, bercahayalah karena Anda adalah terang dunia. Itulah yang dilakukan oleh garam dan terang. Kehadiran kita mencegah pembusukan, kehadiran kita mencegah ketidakjujuran, kehadiran kita mencegah pembusukan moral, kehadiran kita mencegah ketidaksetiaan, kehadiran kita memberikan rasa kedamaian, memberikan rasa positif, memberikan rasa optimis, memberikan rasa sukacita, memberikan rasa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi secara umum sebagai garam dan terang, Tuhan memanggil kita untuk berpengaruh. Panggilan ini bisa kita responi dengan ya atau tidak. Ingat, kita adalah orang biasa. Karena itu Tuhan Yesus memakai orang-orang biasa. Tuhan memakai istilah biasa. Tuhan tidak pakai istilah kamu adalah bom nuklir dunia. Karena kalau bom nuklir merubah keadaan, begitu hebatnya, menghancurkan sana sini. Tidak. Tuhan tidak memakai istilah itu. Tuhan memakai hal yang biasa. Kalau Tuhan pakai istilah hal yang luar biasa, kita langsung mengeliminir, mendiskualifikasi diri kita. Saya mah bukan itu. Tapi kalau dia bilang garam yang ada di rumahmu dan terang yang ada di rumahmu, kita tidak punya alasan untuk tidak mengikuti panggilan Tuhan ini. Nah, jadi yang pertama apa? Kita adalah orang biasa yang dipanggil untuk berpengaruh. Karena kita adalah garam dan terang. Yang kedua, pengaruh kita bisa hilang. Hati-hati. Dari mana kita tahu bahwa pengaruh kita bisa hilang? Dari Matius 5 ayat 13b. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ternyata garam bisa hilang asinnya. Terang juga bisa kehilangan pengaruhnya. Pada waktu Matius 5 ayat 15a mencatat, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Rupanya garam dan terang bisa kehilangan pengaruhnya pada waktu mereka tidak melakukan fungsinya. Garam adalah senyawa kimia yang namanya natrium klorida, NaCl. Adalah senyawa kimia yang sangat stabil. Tetapi garam itu adalah garam murni. Garam pada zaman Tuhan Yesus diambil dari laut mati. Garam yang sudah bercampur. Garam yang tidak murni. Kalau garam yang murni itu senyawa kimia yang stabil. Tidak mungkin dia tidak stabil. Tapi kalau garam yang zaman Tuhan Yesus yang diucapkan di sini adalah garam yang diambil dari laut mati. Pada waktu garam diambil laut mati, itu bukan garam yang murni. Pada waktu garam bongkahan seperti bongkahan garam itu, pada waktu garamnya lepas, maka tersisa zat putih yang tampak seperti garam, tetapi tidak asin. Garamnya meninggalkan zat atau benda putih yang seperti garam, tapi tidak asin. Jadi pada waktu istilah ini digunakan, orang Kristen pengaruh bisa hilang. Maka dia mengambil ilustrasi seperti garam yang meninggalkan zat putih yang seperti garam, tapi zat putih itu tidak asin. Nah, bagaimana pengaruh kita bisa hilang? Pengaruh bisa hilang pada waktu kita mengkompromikan diri kita dengan nilai-nilai dunia. Pada waktu kita mengkompromikan nilai-nilai kita sebagai anak-anak Tuhan dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Injil. Tidak semua nilai-nilai dunia bertentangan dengan Injil. Tapi pada waktu kita kompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Injil, maka kita menjadi garam yang tawar. Nah, saudara, berbahaya sekali kalau kita menjadi garam yang tawar. Berbahaya sekali kalau menjadi orang Kristen sebagai garam yang tawar. Apa bahayanya? Menarik apa kata Lukas 14 ayat 34 soal garam ini. Lukas 14 ayat 34 mengatakan, garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Ayat 35. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, ini mengerikan sekali kalau garam itu menjadi tawar. Kenapa? Pada waktu garam menjadi tawar, kata Tuhan Yesus, tidak baik untuk ladang,
tidak baik untuk pupuk. Artinya pupuk pada zaman dulu adalah pupuk kandang, kotoran hewan. Kotoran hewan masih bisa berguna untuk pupuk. Tapi kalau garam yang menjadi tawar, dia tidak ada gunanya. Alias orang Kristen yang menjadi garam yang tawar, dia lebih tidak berguna dari kotoran hewan. Kira-kira begitu. Saudara bisa agak keras memang pernyataan statement ini. Saya bacakan lagi. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Garam yang menjadi tawar tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Kalau kotoran binatang, kotoran hewan bisa untuk pupuk, maka garam yang menjadi tawar tidak bisa untuk pupuk. Jadi dengan demikian, orang Kristen yang kompromi dengan nilai-nilai dunia, yang cemar, dia seperti garam yang tawar. Artinya lebih tidak berguna daripada kotoran hewan. Itu maksud dari pernyataan ini. Memang keras, tapi ini setidaknya mencelikan kita bahwa jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Nah saudara, selain itu, bagaimana pengaruh bisa hilang? Tadi soal garam. Pada waktu terang yang seharusnya menyinari tempat lain, ditaruh di bawah gantang. Eksklusif, dia menutup diri. Pengaruh bisa hilang karena hidup menutup diri. Karena hidup kita eksklusif, menutup diri. Kita bergaulnya hanya kalangan sendiri. Dan kita tidak berdampak kepada lingkungan kita. Yesus berkata, lagi pula orang tidak menaruh pelita di bawah gantang, tetapi ditaruh di atas kaki Dian. Dengan demikian saudara, bahwa pengaruh kita bisa hilang. Apa yang kita pelajari di sini? Ada dua ekstrim. Ekstrim pertama, terlalu bercampur dengan dunia. Terlalu masuk dengan dunia. Sehingga kompromi dengan dunia. Maka dia menjadi garam yang tawar. Ekstrim yang kedua, sebaliknya. Dia terlalu menghindar dari dunia. Dia hanya menutup diri dari dunia. Dia eksklusif. Pergaulannya eksklusif, hidupnya eksklusif. Sehingga dia hanya seperti terang yang ditaruh di bawah gantang. Dua-duanya kehilangan pengaruh, kata Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Jadi, poin besar yang pertama adalah sebagai orang biasa, kita dipanggil untuk berpengaruh. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Yang kedua, kita belajar ternyata pengaruh kita bisa hilang. Baik menjadi garam yang tawar, ataupun terang yang ditaruh di bawah gantang. Yang ketiga, yang terakhir, kita berpengaruh melalui perbuatan baik kita. Perbuatan baik. Just do it. Melakukan perbuatan baik. Apalagi di tengah-tengah masa-masa seperti sekarang. Kita berpengaruh melalui perbuatan baik kita. Dunia dan budayanya akan terus-menerus terjadi pembusukan dan makin rusak jika ditinggalkan oleh garam dunia. Dunia dan budayanya akan makin gelap dan tersesat jika ditinggalkan oleh terang dunia. Itulah sebabnya saudara dan saya dipanggil darurat, emergensi untuk menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau supaya kita melakukan perbuatan baik setiap saat kepada semua orang, sehingga mereka bisa melihat Bapa kita di sorga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Orang biasa tetapi berpengaruh. Dasarnya adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi kesimpulannya, orang biasa tetapi berpengaruh, yaitu menjadi salt and light people. Berdasarkan Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita orang biasa dipanggil untuk berpengaruh. Poin nomor 1. Berpengaruh dengan mencegah pembusukan, seperti garam berpengaruh mencegah pembusukan.
dan garam memberikan rasa kepada sekeliling kita. Kita berpengaruh dengan menerangi, menjadi terang, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan. Melalui cakap kita, melalui pikir kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita kepada banyak orang. Yang kedua, pengaruh bisa hilang pada waktu kita kompromi dengan dunia. Kita seperti garam yang menjadi tawar. Pada waktu garam menjadi tawar, bahkan kotoran hewan pun lebih berguna daripada garam yang menjadi tawar. Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang eksklusif. Kita hidup untuk kita saja, tidak peduli kepada orang lain, maka kita tidak berdampak. Kita hanya menjadi terang yang ditaruh di bawah gantang. Yang ketiga, kita bisa berpengaruh. Semuanya itu kita berpengaruh melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang ditunjukkan kepada semua orang dimanapun kita berada. Hasilnya Bapa mendapat kemuliaan dari semua orang. Nah, hari ini pada waktu firman Tuhan disampaikan, mungkin ada orang-orang yang sudah seperti garam tapi menjadi tawar. Anda terlalu larut dengan dunia sekitar Anda. Bahkan Anda mengkompromikan nilai-nilai kebenaran Injil dengan nilai-nilai dunia yang berdosa. Saya mengajak saudara untuk kembali. Mari, come home, pulang kepada Bapa. Mari, Bapa menunggu supaya kita kembali menjadi garam yang sesungguhnya. Garam yang asin, garam yang memberikan rasa. Saya mengajak semua orang yang sedang kompromi dengan nilai-nilai dunia. Anda kompromi karena Anda ingin eksis. Anda kompromi karena Anda ingin diterima. Tetapi lebih baik diterima oleh Allah. Meskipun Anda seringkali ditolak oleh lingkungan. Lebih baik Anda diterima oleh Allah. Daripada Anda diterima oleh lingkungan tetapi ditolak oleh Allah. Jangan kompromikan nilai-nilai Injil dengan nilai-nilai dunia. Yang kedua, saya juga mengajak orang-orang yang hanya hidupnya untuk diri sendiri. Hidupnya hanya untuk keluarga sendiri. Tanpa peduli kepada kesusahan orang-orang lain. Tanpa peduli kepada kesusahan sesama. Khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Anda dipanggil menjadi garam dan terang. Terang Anda tidak boleh taruh di bawah gantang. Terang Anda harus di atas kaki Dian. Supaya sinarnya menyinari tempat yang jauh. Dan orang bisa melihat Bapa di sorga. Dua hal ini biarlah menjadi introspeksi kita memasuki bulan Agustus. Mari kita berdoa. Bagi saudara-saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan saya, kesalahanku, karena aku seringkali tidak ada bedanya dengan dunia ini. Ketika dunia adalah orang-orang yang tidak setia, aku juga tidak setia. Ketika dunia kurang rohani, aku juga kurang rohani. Aku tidak berbeda dengan dunia. Aku bahkan kompromi bercampur dengan dunia. Aku sudah menjadi garam yang tawar. Maka dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini dan Anda berkata, Tuhan ampunilah aku. Perbaharuilah aku. Aku mau hidup baru. Menjadi garam yang berdampak. Garam yang normal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di dadamu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Bahwa kami tidak mau kompromi dengan dunia. Pada waktu kami belajar di sekolah, pada waktu kami kuliah di kampus, pada waktu kami bekerja di kantor. Kami tidak mau kompromi dengan nilai-nilai dunia. Pada waktu kami jadi ibu rumah tangga, pada waktu kami bergaul. Kami tidak mau kompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Injil. Kami mau stand firm, berdiri teguh di atas nilai-nilai Injil. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan yang kedua. Kalau Anda selama ini ada di bawah gantang. Anda hidup untuk Anda sendiri. Anda hidup buat keluarga Anda sendiri. Nyaman sendiri. Senang sendiri. Tidak terlalu peduli kepada kesusahan orang lain. Tidak terlalu peduli kepada lingkunganmu. Tetapi mulai hari ini ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Bahwa orang biasa tapi berpengaruh. Kalau Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh. Dengan melakukan perbuatan baik kepada banyak orang.
dengan menabur kasih kepada orang-orang di sekitarmu, semampumu dan sesuai konteksmu. Kalau engkau mau, taruh tanganmu di dadamu. Saudara yang di rumah, yang rindu berkata, Tuhan, aku mau tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi hidup mempengaruhi dan berdampak, berbuat baik bagi banyak orang. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus memasuki di bulan Agustus ini, khususnya di dalam masa prihatin pandemi COVID-19. Biarlah terang kami makin bersinar terang, ketika kami makin peduli kepada orang yang kesusahan, makin mengasihi mereka yang kekurangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau ada pertanyaan, jikalau engkau ada ingin minta bimbingan, saudara bisa menghubungi nomor-nomor atau nomor SLCC hotline yang ada di layar saudara. Nanti akan ada para pendoa atau konselor yang akan menghubungi saudara, atau saudara bisa konseling untuk bertanya hal-hal yang saudara butuhkan. Nah, sementara itu saya mengajak semua mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara siapkan diri saudara untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum saudara ambil roti, saya ingin mengajak saudara untuk introspeksi dengan ayat mengantar demikian. Saudara tetap tenang di tempat saudara. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, 27 dan 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Saudara yang mengikuti perjamuan kudus adalah saudara yang sudah dibaptis, atau saudara yang sudah di atas 12 tahun dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saudara menerima perjamuan kudus ini, baiklah kita mengakui semua dosa-dosa kita, mengakui semua kesalahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita minta ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dengan perkataan bibir mulut kami, dengan pikiran kami, isi benak kami, dengan tindakan-tindakan kami baik disengaja maupun tidak disengaja, maupun kelalaian-kelalaian kami. Ampuni kami, seringkali kami tidak menjadi garam yang memberi rasa dan mencegah kebusukan. Justru seringkali kami menjadi garam yang tawar. Seringkali kami menjadi terang yang tidak menyinari di atas kaki Dian, tetapi justru terang di dalam gantang. Oleh sebab itu ampuni kami tidak menjadi berkat, justru kami menjadi batu sandungan. Kuduskan kami bertobat, layakkan kami makan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, sementara saudara menyiapkan roti dan anggur, bagi yang tidak punya roti, saudara bisa ambil roti tawar atau biskuit. Bagi saudara yang gak punya anggur, saudara bisa minum pakai teh atau cairan berwarna. Kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Roti dan anggur sudah siap di tangan saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami hidup menjadi garam dan terang, supaya Bapa dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik dan benar yang kami lakukan di hadapan setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami orang biasa, tetapi kami dipanggil untuk punya pengaruh yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa pengaruh kami bisa hilang, tapi kami juga diingatkan bahwa melalui perbuatan baik kami bisa berpengaruh dan orang bisa mengenal Tuhan. Pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua, sekali lagi yang rindu didoakan, yang ingin mendapatkan bimbingan, saudara bisa menghubungi nomor hotline SLCC. Bagi Bapak Ibu yang rindu berkomunitas dimanapun Bapak Ibu tinggal di daerah sekitar Tangerang, Gading Serpong, BSD, Modern Land, Lipo, Karawaci dan sekitarnya, saudara bisa menghubungi SLCC hotline. Maka nanti saudara akan dihubungi untuk bergabung dalam komunitas. Ada komunitas pelajar SMP, SMA, ada komunitas universitas, mahasiswa, ada komunitas adult, dewasa muda dan umum. Saya mengajak semua saudara berkomunitas karena kita sehat ketika ada di dalam komunitas yang sehat. Mari kita kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami memegang teguh bahwa kami adalah terang, bahwa kami adalah garam dunia, bahwa kami adalah terang dunia. Kami berpengaruh, esensinya kami berpengaruh. Meskipun kami orang biasa, apapun profesinya kami berpengaruh. Saudara-saudara, lakukanlah kembali aktivitasmu masing-masing. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang percaya sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.